sekalian, mohon izin untuk memulai acara ngopi santai hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada Zoom meeting KPPN Yogyakarta di acara ngopi santai edisi 19 Mei 2026 ya. Eh, untuk hari ini materi ataupun yang akan disampaikan adalah terkait dengan pelaksanaan atau pembayaran gaji ke-13 yang sudah dapat diajukan untuk rekodnya mulai hari kemarin ya. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Mas David, JF PTPN dari KPPN Yogyakarta. Mohon izin juga hari ini kebetulan Ibu Kepala Seksi MSKI, Ibu Nurlina Hidayati ada tugas PJJ juga, jadi beliau mewakilkan saya untuk mengantarkan kegiatan sedikit di hari ini. Selain itu, terima kasih yang sudah hadir. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan pembayaran gaji 13 nanti akan berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan tepat waktu ya. Mengingat ini adalah salah satu juga yang cukup banyak ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana prosesnya nanti secara umum nanti akan disampaikan oleh Mas David. Selanjutnya mohon untuk yang karena kita sekarang sudah full elektronik ya untuk kegiatan rekonnya ya sebagai karena memang rekonsiliasi melalui aplikasi gaji Kemenq sudah online dan digunakan oleh seluruh satker. Mohon untuk rekodnya juga bersabar apabila ada yang uh, masih dalam antrian proses seperti itu. Mungkin itu dari saya, mungkin sedikit pembukaan dan oh ya mohon maaf, perkenalkan saya Sutarman di KPPN Yogyakarta selaku Kepala Sebagian Umum sehari-harinya. Seperti itu. Selanjutnya nanti jika ada pertanyaan nanti ditahan dulu sampai selesai kegiatan atau materi yang akan disampaikan oleh Mas David. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon disimak agar nanti tidak terdapat misal ada kekurangan atau tidak terdapat salah paham ya seperti itu. Monggo Mas David untuk dilanjutkan terkait dengan uh, materi tentang pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 di tahun 2026 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Tarman atas waktu dan layar yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk membawakan materi terkait dengan gaji 13 nggih. Jadi gaji 13 ini sebenarnya sudah bisa mulai dilakukan proses rekon itu mulai hari kemarin ya tanggal 18. Kemudian untuk SPM-nya bisa diajukan mulai tanggal 22 gitu ya. Nah, untuk pengajuan SPM tanggal 22 sampai nanti itu di akhir Mei, nanti akan terbit SP2D-nya di tanggal 2 Juni gitu ya. Nah, untuk SPM gaji 13 ini sebenarnya tidak ada batas waktu begitu ya, tapi alangkah lebih baik jika Bapak Ibu sekalian segera memprosesnya ya, memproses dan mengajukan. Nah, jangan kelupaan juga nanti untuk melakukan proses rekonsiliasi terlebih dahulu. Setelah itu bisa dilakukan pembuatan SPP dan pengajuan SPM gaji 13 ke KPPN. Secara umum untuk
gaji 13 ini teknisnya mirip seperti yang untuk THR kemarin ya. Nah, untuk pembayaran THR keagamaan. Nah, tetapi ada beberapa update tentunya ya, terutama untuk yang masih menggunakan aplikasi GPP Desktop. Itu aplikasi GPP Desktop nanti jangan lupa untuk dilakukan proses update terlebih dahulu. Itu di SID Gaji Satker ya. Nanti akan saya tunjukkan. Terus kemudian secara umum untuk gaji 13 itu yang bisa dibayarkan itu apa saja, yang tidak diperbolehkan dibayarkan itu apa saja, nanti akan saya bawakan juga. Terus nanti ini juga ada nanti sedikit evaluasi dari proses pembayaran atau pengajuan SPM THR kemarin ya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena itu nanti efeknya akan ini ya untuk proses monitoring di kami di KPPN itu jadi agak terganggu karena ada kesalahan pemilihan kode jenis SPM. Nah, nanti agar diperhatikan ya, jangan sampai memilih kode jenis SPM itu yang yang tidak tepat begitu ya. Oke, baik saya izin share screen dulu. Ini ya, eh, ini adalah juknis ya terkait dengan pelaksanaan pembayaran gaji 13 pada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2026. Jadi eh, ini untuk gaji 13 ini diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Terus kemudian gaji ke-13 tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain. Jadi kalau ada cuti di luar tanggungan negara itu tidak diberikan ya. Atau mungkin sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Jadi atas eh, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri sebagaimana tadi yang saya sebutkan itu tidak mendapat gaji 13 gitu ya. Untuk komponen yang diberikan dalam gaji ke-13 itu adalah PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik itu diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, dan atau kelas jabatannya. Jadi ini sesuai dengan komponen gajinya itu ya. Tapi nanti ada juga ini ya beberapa ini hal yang harus diperhatikan terutama terkait dengan pembayaran tukin ke-13 itu ya. Ada beberapa yang dikecualikan tidak dibayarkan gitu ya. Tapi secara umum untuk penyusun komponen gaji itu dibayarkan semua ini. Terus kemudian guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi seperti di ini ya pada waktu pembayaran THR ya. THR kemarin itu guru dan dosen ini tetap diberikan tunjangan profesi ya. Terus misal memperoleh tunjangan profesi itu. Kemudian dosen yang memiliki jabatan akademik profesor yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan yang diterima dalam 1 bulan. Kemudian untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan 50% tunjangan penghidupan luar negeri yang diterima dalam 1 bulan. Itu tentu saja sesuai dengan pangkat jabatan atau jenjang gelar diplomatik. Sementara untuk wamen itu diberikan gaji 13 paling banyak sebesar 85%.
dari gaji ke-13 dari gaji yang diberikan kepada dari gaji ke-13 yang diberikan kepada menteri gitu ya. Dan untuk staf sus itu di KL dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya itu disetarakan atau setingkat dengan menteri, wakil menteri, pejabat tinggi, pimpinan tinggi, pejabat administrator atau pejabat pengawas diberikan gaji ke-13 paling banyak sebesar gaji ke-13 yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat tersebut. Untuk hakim ad hoc itu diberikan gaji 13 sebesar tunjangan hakim ad hoc sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu untuk pimpinan dan anggota lembaga non-struktural serta pegawai non-ASN yang bertugas pada LNS atau perguruan tinggi negeri baru itu sesuai dengan PP Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 diberikan gaji ke-13 sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan. Kemudian untuk pimpinan LNS, bagaimana dimaksud tadi, itu dikecualikan bagi pimpinan LNS yang berstatus sebagai pejabat negara. Lalu untuk LNS yang pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN-nya diberikan gaji 13, itu ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara. Nah, untuk P3K itu pemberian gaji 13-nya itu sama seperti pada waktu pembuatan ini ya THR keagamaan ya. Jadi katakan kalau masa kerjanya itu kurang dari 1 tahun, maka itu akan dihitung secara proporsional gitu ya. Jadi patokannya itu adalah apa? 1 Mei ya. Jadi 1 Mei atau kalau enggak ini ya, yang P3K yang masa kerjanya TMT 2 Mei atau setelahnya itu tidak diberikan gaji 13 karena masa kerjanya kurang dari 30 eh, ini ya, masa kerjanya 30 hari kalender ya. Nah, sementara kan untuk Mei kan ya, untuk hari kalendernya kan ada 31. Jadi eh, bisa diberikan kalau semisal TMT-nya itu 1 Mei ya, 1 Mei 2026 itu nanti dapat 1/12 gitu ya. Nah ini ya, P3K yang masa kerjanya TMT antara 2 April 2026 sampai dengan 1 Mei 2026 itu, oke, ini diberikan gaji ke-13 sebesar 1/12 gitu ya, diberikan penghasilan bulanan gitu ya. Nah, sementara untuk P3K yang masa kerjanya TMT antara 2 Maret 2026 sampai dengan 1 April 2026 itu proporsinya itu 2/12 dan demikian seterusnya. Jadi paling tidak untuk P3K itu agar bisa dibayar gaji 13-nya TMT pengangkatannya itu 1 Mei ya, 1 Mei 2026. Itu nanti berhak gaji 13 sebesar proporsional eh, 1/12 ya dikalikan dengan ini besaran penghasilan yang diterimanya, gaji pokok yang diterimanya gitu ya. Nah, atau nanti untuk eh, perhitungan proporsional tersebut nanti sudah difasilitasi oleh sistem ya. Jadi yang jelas dipastikan saja pada waktu penginputan TMTSK-nya itu jangan sampai ini ya, jangan sampai salah gitu ya. Nah, ini mungkin karena ini ya, memang untuk 1 Mei itu kan memang hari libur ya. Ya, 1 Mei itu hari libur, maka pemberian TMTSK-nya itu, 1 Juni. Oh, bukan, yang Mei kemarin. Nah, ya, terus pemberian TMTSK-nya tanggal 2 Mei itu, ya itu berarti belum berhak atas gaji 13 ya. Nah, oke, terus kemudian Dewan Pengawas KPK, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, serta PNS dan P3K pada KPK itu diberikan gaji 13 mengacu pada penghasilan yang diterima 1 bulan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk PNS dan P3K pada Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu diberikan gaji 13 mengacu pada penghasilan yang diterima 1 bulan.
Terus kemudian untuk CPNS diberikan gaji 13 sebesar 80% dari gaji pokok PNS dan komponen-komponen pada gajinya gitu ya. Terus kemudian untuk pensiun dan penerima pensiun itu diberikan gaji 13 besar penghasilan yang diterima 1 bulan gitu ya. Kemudian untuk penerima tunjangan diberikan gaji 13 sebesar tunjangan bagi penerima tunjangan yang diterima 1 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk tunjangan pangan itu dibayarkan dalam bentuk uang ya. Nah, ini yang harus diperhatikan komponen yang tidak diberikan dalam gaji ke-13 itu ya. Jadi ada komponen-komponen itu yang tidak dibayarkan ya dalam gaji 13 ya. Itu seperti insentif kinerja, kemudian insentif kerja, tunjangan pengelolaan arsip statis, kemudian ini ya, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, ini tidak diberikan ya. Tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis, kemudian tunjangan pengamanan, tunjangan khusus bagi guru dan dosen, kemudian tunjangan khusus Provinsi Papua, kemudian tunjangan khusus bagi dokter spesialis, subspesialis, dokter gigi spesialis, kemudian dokter gigi subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Lalu yang tidak diberikan adalah tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil, itu tidak diberikan juga. Kemudian tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS, itu tidak diberikan. Kemudian tunjangan khusus wilayah pulau kecil atau terluar. Kemudian tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekjen MPR, kemudian Sekjen DPR dan Badan Keahlian dan Sekjen DPD. Lalu tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah dan tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12 pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Nah, secara teknis untuk besaran pembayaran gaji 13 ini didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026. Jadi dasarnya itu bulan Mei ya, baik itu untuk pembayaran gaji 13-nya maupun tukin 13 gitu ya. Ini. Dan dalam hal gaji 13 belum dibayarkan sebesar yang seharusnya, maka tetap bisa dibayarkan kekurangan gaji 13-nya. Jadi katakan kalau semisal mungkin ada SK KGB yang belum direkam pada waktu pembuatan gaji Mei itu nggih. Nah, nanti kan akan berefek pada pembayaran gaji 13-nya karena kan dasarnya itu adalah gaji Mei gitu ya. Nah, nanti setelah sudah dimintakan kekurangan gajinya, maka bisa dimintakan kekurangan gaji 13 gitu ya. Kemudian untuk pemberian gaji 13 ini tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain. Ya. Dan untuk pemberian gaji ke-13 ini dikenakan pajak penghasilan ya. Dan ditanggung pemerintah. Oke, terus kemudian, nah ini ya, poin penting berikutnya, ini yang berbeda dengan THR keagamaan adalah terkait dengan eh, pegawai non ASN, yaitu yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti itu tidak diberikan gaji 13. Jadi untuk PPNPN dengan job desk seperti tadi yang disebutkan itu tidak diberikan gaji 13 gitu ya. Untuk pembayaran gaji 13 itu dimulai dari proses rekon, itu dapat dilaksanakan mulai kemarin tanggal 18 dan jangan lupa untuk menggunakan aplikasi gaji versi terbaru. Eh, dan dalam rangka memperlancar proses rekon gaji 13, proses perhitungan gaji 13 untuk tukin agar dilakukan setelah proses perhitungan gaji 13 untuk gaji selesai dilakukan. Jadi dengan kata lain, proses terlebih dahulu gaji 13. Nah, selanjutnya itu pastikan proses rekonnya sampai selesai begitu ya. Nah, itu dalam artian setelah dikirim dari PPSPM itu pastikan sudah setuju ya, disetujui oleh KPPN. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian baru bisa melakukan perhitungan
tukin ke-13-nya gitu ya. Jadi urutannya tetap ini ya. Rekon gaji 13 dulu baru nanti dibuat tukin ke-13. Nah, ini ya, untuk panduan perhitungan dan pengujian gaji 13, terus kemudian terkait dengan update-update juga untuk aplikasi GPP Desktop, itu bisa diakses pada link ini ya, s.id garis miring gaji Satker. Nah, nanti akan saya tunjukkan poin pentingnya juga nggih, karena ini nanti terkait dengan pembuatan header gaji 13 ya. Karena nanti untuk header gaji 13 ini secara default pada waktu kita melakukan pembuatan header akan terisi bulan sesuai dengan bulan berkenaan. Jadi bulan ini kan masih Mei ya. Jadi nanti secara default itu akan terisi bulan Mei ya. Nah, ini nanti terkait dengan gaji 13 itu paling cepat SP2D-nya akan terbit di bulan Juni gitu ya. Jadi nanti agar dilakukan perubahan terlebih dahulu di bulan headernya diganti menjadi Juni. Ini nanti akan berefek pada ini ya, pelaporan pajaknya ya. Karena kalau semisal Bapak Ibu tidak merubah ke Juni itu, maka nanti perhitungan TER-nya itu akan masuk ke periode bulan Mei ya. Sementara kan secara real itu nanti uangnya baru masuk ke di bulan Juni ya. Jadi nanti di Kortek itu akan ada perbedaan ya dengan digaji web terkait dengan pajaknya itu ya. Nah, ini yang tidak kalah penting ya untuk jenis SPP-nya. Jadi agar diperhatikan ya, karena kemarin itu ada beberapa satker itu yang salah menggunakan jenis SPP-nya, jadi kebalik gitu ya. Nah, ini untuk gaji 13 bagi PNS TNI Polri itu kode SPP-nya, jenis SPP-nya itu 261 ya. Nah, untuk gaji ke-13 P3K itu 262. Nah, kemarin itu ada yang kebalik, tapi tetap bisa mengambil nomor gajinya. Tapi secara apa untuk jenis SPM-nya ini tidak sesuai itu ya. Nah, untuk jenis SPM yang tidak sesuai memang tidak bisa dilakukan koreksi ya. Dan itu nanti efeknya ke monitoring gaji 13 itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimohon agar meneliti kembali terhadap SPP yang direkam, SPM yang diajukan, itu untuk jenis SPM-nya pastikan sesuai ya. Jadi untuk PNS, TNI, Polri itu 261, untuk P3K 262. Oke. Kemudian untuk SPM gaji ke-13 pejabat negara itu 263. Kemudian untuk SPM gaji ke-13 bagi PPNPN 264. Ini PPNPN yang ini ya, PPNPN yang khusus ini. Jadi contoh seperti tadi mungkin untuk hakim ad hoc, terus kemudian komisioner gitu ya. Dan mungkin untuk yang wamen itu kan juga PPNPN juga gitu ya. Nah itu ya. Terus kemudian untuk gaji ke-13 Tukin, jadi untuk Tukin 13 itu 269. Oke, untuk dasar pembayaran ini menggunakan di pasar berkenaan. Terus kemudian uraiannya agar diperhatikan ya. Jadi untuk uraian gajinya itu adalah pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 untuk sekian pegawai garis miring anggota Polri garis miring prajurit TNI. Nah, ini dipilih salah satu ya, jangan di apa? Jangan diketikkan semuanya ya. Jadi katakan kalau PNS itu ya berarti pegawai ya. Kalau untuk polisi, anggota Polri, dan untuk TNI, prajurit TNI itu ya. Jadi jangan diketikkan semua. Eh, Demikian juga untuk Tukin 13 ya. Tukin 13 itu reanya adalah pembayaran gaji ke-13, tunjangan kinerja atau tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen. Nah, ini pilih salah satu juga ya. Tahun 2026 untuk sekian pegawai garis miring anggota Polri, garis miring prajurit TNI. Ini dipilih salah satu juga. Jangan disebutkan semuanya. Nah, lalu untuk yang pensiun ya. Pensiun TMT 1 Mei 2026 itu gaji 13-nya dibayarkan oleh Taspen atau Asabri. Nah, sementara kalau
TMT pensiunnya itu 1 Juni 2026, jadi kan Mei kan masih dibayarkan gaji terakhirnya itu ya. Sementara kan untuk pembayaran gaji 13 tadi yang saya sebutkan itu menggunakan dasar gaji bulan Mei. Nah, karena Mei masih dibayarkan sebagai gaji terakhir, maka untuk eh, apa pegawai yang TMT pensiunnya 1 Juni 2026 itu masih dibayarkan oleh Satker berkenaan gitu ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya saya share screen di SID ya. SID gaji Satker. Nah, ini nanti ada beberapa juknisnya ya. Ada juknis untuk melakukan eh, pembuatan rekon data gajinya gitu ya untuk gaji 13 itu ya. Dan ada updatean untuk aplikasi GPP desktop gitu ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengetikkan linknya SID ini. Oke. Nah ini ya, ini S.ID garis miring gaji Satker itu ya. Nah, itu silakan diakses. Lalu di bagian paling atas itu ada gaji ke-13 2026 gitu ya. Nah, ini bisa diklik Bapak Ibu. Ini nanti isinya seperti ini, ada installer update referensi untuk GPP 2026. Jadi untuk aplikasi GPP desktop jangan lupa untuk diinstal update-nya. Dan jangan lupa untuk melakukan proses backup terlebih dahulu ya sebelum melakukan proses update ini jangan sampai kelupaan. Nah, kemudian ini ada juknis ya, juknis di aplikasi gaji untuk pembuatan data gaji 13 itu ya. Nah, ini contoh. Oke, ini untuk pembayaran gaji 13 PNS ini ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan terkait dengan pembuatan header ya. Nah, terkait dengan pembuatan header ini nanti setelah kita masuk ke menu proses gaji itu kita lakukan rekam untuk membuat header baru. Nah, ini ya pada waktu pemilihan periode bulan dan tahun SPM gaji ke-13 ini itu secara default memang akan terisi periode 05 2026 karena kita sekarang masih ada di bulan Mei ya. Nah, tetapi untuk pembuatan gaji 13 ini silakan untuk dirubah ya menjadi periodenya itu 06 ya. Jadi jangan sampai kelupaan ini untuk periodenya ini jangan sampai kelupaan untuk diganti ke 06 karena secara default itu nanti akan terisi 05 ya. Ini pengaruhnya terhadap perhitungan pajak ter. Nah, nanti itu kalau Bapak Ibu tidak merubah ke 06, nanti untuk pajak ternya ini di aplikasi gaji itu akan masuk ke periode masa bulan Mei ya. Sementara nanti di Kortek itu kan dia tetap akan masuk ke Juni ya. Jadi nanti ada perbedaan, gitu ya. Perbedaan masanya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka pastikan pada waktu pembuatan header itu periode bulannya itu dirubah ke 06 ya. Ya, ini jangan sampai nanti sudah terlewat terus sampai sudah maju SPM-nya dan sudah terbit SP2D, nah itu baru ini ya apa konsultasi ke kami ini kok perhitungan ternya berbeda gimana? Nah kemarin membaca panduannya enggak gitu atau mendengarkan ngopi santai enggak gitu ya. Jadi ini saya ingatkan gitu, kami ingatkan untuk periode bulannya jangan sampai kelupaan untuk dirubah ke periode 06 ya, 2026. Oke. Nah, nanti untuk dasarnya itu otomatis ini ya akan terisi yaitu Mei 2026 gitu ya. Oke, seperti itu. Untuk proses selanjutnya relatif sama ya.
Untuk proses selanjutnya relatif sama, pastikan rekonnya ini berhasil. Selanjutnya bisa kita lakukan impor GPP terpusat dengan menarik data gajinya itu ke aplikasi Sakti dan memulai perekaman SPP ya. Oke. Nah, eh, untuk terkait dengan Tukin, ini secara umum itu sama seperti THR keagamaan kemarin ya. Nah, mungkin masih ada yang ditanyakan terkait dengan Tukin bagaimana, yaitu sesuai dengan Tukin yang dibayarkan secara utuh ya di bulan Mei. Jadi katakan kalau semisal mungkin di Mei itu eh, apa ada mungkin ada potongan absen. Nah, ini mohon untuk pembuatan token 13 itu dibayarkan secara utuh ya. Terkecuali kalau mungkin atas pegawai yang bersangkutan itu mungkin ada ini ya, ada perubahan terkait dengan SK gradingnya itu mungkin eh, apa terkait dengan tukinnya itu sesuai dengan SK yang terakhir itu tidak dibayarkan secara penuh. Nah, itu baru dibayarkan sebesar tersebut itu ya. Tapi secara umum katakan kalau semisal ini ya di periode Mei itu pembayaran token yang di Mei yang dibayarkan di Mei itu mungkin ada perhitungan terkait dengan potongan absensi maka untuk pembuatan token 13 itu dibayarkan secara full ya tanpa potongan absensi gitu ya. Terus kemudian untuk tunjangan profesi guru dan dosen tadi dibayarkan ya. Oke. Oke. Jadi ini sudah ada pertanyaan di komen ya. Nih, semoga sudah terjawab. Header, ya, header jangan lupa untuk dibuat bulan 6. Itu nanti biar Bapak Ibu sekalian PPABP-nya itu tidak bingung pada waktu nanti pelaporan ini ya, SPT-nya ya. Jadi biar tidak terjadi perbedaan dengan yang di Cortex gitu ya. Silakan pilih bulan 6. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ini ya, aplikasi gitu ya. Juknis di aplikasi. Oke, setelah tadi proses rekon itu selesai dilakukan, terus kemudian sudah disetujui oleh KPPN, selanjutnya adalah kita melakukan perekaman SPP gaji ke-13 itu ya. Untuk jenisnya, kodenya itu jangan sampai terbalik nih, Bapak Ibu sekalian. Ingat-ingat untuk gaji 13 PNS TNI Polri itu kodenya 261. Untuk P3K 262 gitu ya. Untuk gaji 13 pejabat negara itu 263 dan untuk PPNPN itu 264. Sementara untuk tukin ke-13 itu 269. Ya. Oke. Nah, untuk di Sakti prosesnya bisa kita mulai dari modul komitmen. Ini dari operator komitmen ya. Kita melakukan impor GBP terpusat itu ya. Jadi ADK impor GBP terpusat, silakan nanti jenis pegawainya itu apa dipilih ya, disesuaikan. Terus kemudian jenis datanya itu gaji, bulan tahun gaji, nanti silakan diisi sesuai dengan berarti sesuai dengan headernya ya, Mei, apa Juni ya, gitu ya. Terus kemudian nomor gajinya itu nanti silakan dipilih sesuai dengan nomor gaji yang telah diajukan pada waktu proses rekon gaji, lalu bisa dilakukan impor data gaji gitu ya. Nah, nanti bisa dicek di monitoring, jadi masih di operator komitmen juga di menu monitoring ada monitoring ADK gaji, pilih periodenya yang gaji 13 itu bulan ke-13 ya. Lalu pastikan itu datanya sudah muncul dan nanti Bapak Ibu bisa coba disorot ya sampai berwarna biru.
itu nanti pastikan lampirannya itu muncul ya. Jadi lampiran yang berisi nama dan nanti besaran yang diterima itu muncul, pastikan muncul. Dan pastikan juga ini untuk menghindari adanya kesalahan secara teknis. Ya, mungkin bisa saja ada kesalahan dalam interkoneksi data itu berakibat pada ini ya. Semoga tidak terjadi. Pastikan juga besarannya itu tidak terdobel juga ya. Pastikan muncul dan katakan kalau muncul itu besarannya tidak terdobel itu ya. Ya. Nah, katakan kalau semisal ternyata mungkin ada kendala di aplikasi, terus kemudian eh, besaran yang diterima itu menjadi double itu ya. Nah, silakan bisa dihapus di menu monitoring ini. Jadi untuk nomor gaji yang tadi sudah diimpor itu bisa dihapus, kemudian dilakukan impor ulang. Terus kemudian silakan dicek lagi untuk besaran yang diterima eh, di masing-masing pegawai ya. Oke, terus kemudian perekaman SPM satu gaji 13 PNS TNI Polri. Jadi untuk PNS TNI Polri, saya ingatkan lagi untuk kodenya itu 261. Jadi kita pilih 200 dulu, tagihan non kontraktual, kemudian 260 gaji 13 dan 261. Itu gaji ke-13 PNS TNI Polri. Itu ya. Nah, nanti setelah itu kita akan milih jenis pegawainya PNS pusat dan lalu kita pilih bulannya. Nah, ini kadang ada yang panik di sini ya. Ini milih bulan Mei atau Juni itu kok nggak muncul itu, padahal tadi udah diimpor itu kan. Nah, itu untuk bulannya itu pilih yang bawah ya. Jadi nomor 2 dari bawah itu ada gaji 13. Jadi di scroll dulu bulannya ya. Nah, itu nanti baru muncul nomor gaji yang sudah diimpor. Tuh. Nah, setelah muncul, ini nanti jangan lupa untuk dicek ya, sesuai dengan rekap yang dari aplikasi gaji. Itu nanti akan di Sakti akan memunculkan ini ya, rekap per golongan ya. Itu bisa Bapak Ibu cek untuk memastikan sudah sesuai, lalu bisa dilakukan perekaman SPP. Gitu ya. Oke, perekaman SPP, kemudian kita langsung akan melakukan pendetailan COA di awal untuk gaji. Lalu urean, jangan lupa untuk urean tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pembayaran gaji 13 tahun 2026 untuk sekian pegawai garis miring anggota Polri, garis miring prajurit TNI, pilih salah satu. Jangan dituliskan semua seperti yang ada di sini ya. Nah ini pilih salah satu itu ya. Ini nanti defaultnya akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Tapi boleh bertanya. Oh ya, sebentar ya. Oke, lalu untuk eh, proses selanjutnya relatif sama ya. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah pemilihan jenis SPP-nya itu ya. Jadi untuk PNS, TNI Polri itu untuk gaji 13-nya menggunakan jenis SPM 261, lalu untuk P3K itu 262, untuk pejabat negara 263, PPNPN itu 264, dan untuk Tukin 13 269. Oke, seperti itu. Selanjutnya, monggo untuk kita lanjut untuk diskusi ya. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Tadi untuk yang di chat itu sudah ini ya, sudah dijawab nih oleh Bu Lastri. Semoga jelas ya untuk yang di chat. Ini ada beberapa yang resen. Monggo untuk lapas narkotik. Baik, terima kasih Mas David. Mohon Oh iya, izin Mas, ya Mbak bertanya Nita. terkait gaji 13. Ah, Eh, ini kan tadi saya dengar penjelasannya headernya 6, ya, kemudian dasarnya bulan Mei. iya. Nah, kebetulan di kami itu ada 4 pegawai yang baru saja SKPP pindah ke kami di bulan ini. Hmm, Jadi gajinya yang bulan Mei itu belum di kami. nggak masalah Gaji sih. bulan Mei masih di Satker lama. Ya. Nah, dia gajinya baru di sini tuh Juni gitu loh, Mas. Nah, yang saya Hmm, tanyakan tuh gaji 13 nanti itu berarti kan
kita nggak bisa gabungin dengan yang induk ya? Dia dibuatnya susulan atau gimana ya? Gaji 13 yang untuk yang pegawai baru itu. Bisa. Dibuat terpisah saja, tapi nanti tetap dibayarkan di lapas narkotik. Oh. Bisa kok. Tapi uraiannya tetap biasa, bukan uraian Iya. pakai susulan ya? Enggak, tetap. Kan untuk gaji uraiannya. 13 ini kan tidak ada, maksudnya bisa diajukan kapan saja. Jadi tidak seperti gaji induk yang ada ini ya, batas pengajuannya kapan gitu kan. Jadi nggak ada kata-kata susulan sih untuk gaji 13. Oke, siap. Ya. Dibuat terpisah saja. Oke. Nanti untuk jenisnya Kemudian tetap sama. pengajuannya kalau Oke, terus kalau misalnya kan saya mau mengajukan yang baru itu harus nunggu gaji induk Juni dia dulu cair di sini di lapas saya atau bisa sekarang sekalian dengan yang induk itu Bisa, rekonnya? bisa. Kan secara Oh bisa ya. ya, Jadi tidak secara harus data menunggu. kan untuk pembayaran gaji Mei-nya kan sudah dilakukan ya. Jadi sudah tercatat di sistem ya, yang di aplikasi gaji. Jadi bisa dibuat. Oh baik. Dibuat terpisah saja itu nanti Oh ya, untuk. berarti tidak masalah kalau saya buat sekarang barengan dengan yang induk itu ya. Cuman dia dibedakan SPM-nya gitu aja ya sama rekonnya ya. Silakan dicoba. Ya. Oke. Oke. Makasih Mas David. Oke, sama-sama. Oke, monggo dari STMN. Pagi Mas David, Bapak Ibu sekalian, mohon izin bertanya terkait dengan tadi kalau yang sudah disampaikan di chat mungkin sudah terjawab ya. Terkait dengan kami kan sekolah tinggi ya Mas David, kemudian ada dosen. Nah kan untuk tunjangan dosennya atau serdosnya itu kan tidak diberikan Mas, tapi mereka mendapatkan selisih tunkin Mas. Nah itu yang dibayarkan selisih tunkinnya atau tunkin sesuai grade-nya, Mas. Selisih tunkinnya tok atau tunkin sesuai grade-nya. Karena kan akun tunkin dan akun serdos itu kan berbeda. Itu. Mohon arahan. Terima kasih. Dapat tunjangan profesi nggak? Tunjangan profesi ya serdos itu, Mas. Ya itu. Itu yang didengar. Tunjangan Berarti profesi. Tadi kan dijelaskan ya. Jadi kalau untuk tunjangan profesi guru atau dosen itu kan bisa dibayarkan ya sesuai dengan besarannya itu. Ya itu yang dibayarkan. oh nggih. Berarti masih pakai akunnya serdos juga ya. Bukan pakai akun tunkin kan beda. Ya. Beda akun, Mas. Ya, oke. Terus yang kedua, Mas, izin lebih detail lagi. Kalau pengajuan SPM untuk Tunkin 13 itu bisa berbarengan dengan gaji 13 kah atau bagaimana? Karena kemarin kami sudah rekon untuk gaji 13 sudah statusnya di KPPN sudah selesai. Ya. Mau rekon yang Tunkin 13 itu belum bisa. Gitu. Apa Itu kapan itu? kemarin? Kemarin. 18, ya. Oke, sekarang coba dibuat yang tukinnya, coba dibuat perhitungannya. Oh, nggih. Baik. Ya, karena kan memang untuk nanti bisa ditarik di apa pada waktu perhitungan tukin itu aplikasi menuntut untuk rekon gaji 13-nya itu sudah selesai dulu. Nah, mungkin karena kemarin agak crowded ya. Jadi pada waktu mungkin perhitungan yang tukin 13 itu kayak data gaji 13-nya belum tersedia ya. Ini silakan nanti dicoba. Untuk pengajuan SPM-nya katakan kalau dua-duanya sudah selesai. Rekon Jadi dalam semua artian selesai. rekon gaji 13 sudah selesai, terus kemudian pembuatan tukin 13 itu juga sudah selesai. Nanti bisa diimpor di Sakti, diajukan bareng, diajukan bersamaan nggak masalah. Baik, terima kasih Mas David. Oke, kemudian ada AKN Seni Budaya. Terima kasih Mas David. Izin bertanya Mas, untuk Tukin 13 ini, untuk yang tugas belajar, apakah diberikan Tukin full atau Tukin tugas belajarnya Mas? Nah, pada waktu pembayaran Tukin yang bulan Mei itu, yang bersangkutan terimanya berapa? Tukin tugas belajar. Ya udah itu. Oh, berarti dipotong tugas belajar nggih. Ya. Oke, matur suwun.
Kecuali kalau yang mungkin nggak tugas belajar ya, jadi maksudnya aktif itu, terus kemudian ternyata ada potongan absen. Nah ini untuk Tukin 13-nya dibayarkan secara full ya, jadi tidak ada potongan absen gitu. Oke, siap. Matur suwun Mas David. Monggo selanjutnya isi. Terima kasih Mas David. Sebenarnya hampir sama dengan yang pertanyaan dari Ibu dari STMM yang tadi. Jadi Iya. yang untuk komponen tukin itu kan di dalamnya itu ada serdosnya sebetulnya Mas. Jadi yang di tukin itu ada pengurangnya serdos. Nah, untuk pembayaran itu kan antara serdos dengan tukin itu akunnya berbeda. Di 511 yang serdos dan di 512 yang tukin. Nah, yang jadi pertanyaan kami apakah yang dibayarkan itu jadi masing-masing gitu loh. Misalkan tukin sendiri, serdos sendiri, atau sekali sekali tukin yang di dalamnya ada komponen serdos itu dan tukin pakai satu akun. Karena kemarin kami pas waktu apa ya kalau nggak salah pemeriksaan itu sempat ditanyakan juga kenapa pas pembayaran untuk tukin THR itu di tahun 2025 itu menggunakan akun yang 511 gitu juga. Jadi pertanyaannya itu apakah bisa token itu dimintakan sekaligus sesuai kelas jabatannya di mana di situ ada komponen Cerdos atau dipisah gitu lah. Dipisah Cerdos sendiri terus toolkit sendiri yang penting tidak melebihi kelas jabatan itu gitu Mas. Atur nuwun. Jadi tadi malah menimbulkan pertanyaan oleh ini ya, pemeriksa ya. Tapi disodorin nggak Iya. ininya, apa yang jenisnya itu. Nah ini kan kalau untuk Iya. tunjangan kan jadi seperti tadi ya, profesi Hmm. guru atau dosen atau berarti kan mungkin ternyata untuk tunjangan profesi guru dan dosen tadi itu ya seperti ini ya, sertifikasi dosen itu ya. Dan itu kan Iya. memang akunnya kan tersendiri. Nah ini Hmm. menggunakan akun yang sesuai saja gitu ya. Hmm. Hmm, Jadi saya yang rasa. tukinya hanya dibayarkan selisihnya saja ya Mas. Bukan, dibayarkan sesuai dengan ini tunjangan profesinya itu. Berarti kan Bukan ya maksudnya tukinnya Mas. tunjangan profesi dibayar, selisih tukinnya berarti kan dibayar. Akunnya kan berbeda Oh, berarti ya. oke. Jadi Ya. selisih tukin sendiri, serdo sendiri gitu nggih. Mm-mm. Ya, Nggih. akunnya Matur masing-masing ya nuwun. nanti ya. Nggih, matur nuwun, Mbak Mas David. Ya. Dan UGM gitu. Enggak Pak Janu. Selamat siang Mas David, mau Hmm? informasi aja. Tadi untuk uraian SPM aja Mas, soalnya yang disampaikan di share tadi itu pembayaran gaji ke-13-nya itu 13 itu ditulis dengan huruf Mas. Terus yang Mas David terakhir tadi dengan angka itu yang Enggak dipakai masalah. yang mana? Nanti sebenarnya kan kayaknya default ya nanti Oh ada, default ya Mas ya? iya. Cuman nanti tinggal disesuaikan saja. Karena itu nanti kan lengkap ya. Jadi untuk sekian eh, pegawai garis miring anggota Polri, garis miring anggota TNI. Nah nanti tinggal dihapus saja. Oke, jadi pembayaran gaji ke-13-nya angka ya Mas ya? Monggo bisa. Oke, siap. Ye. Apa aja. Terus yang untuk apa Mas? Rekonnya itu masih memang ada masih proses permintaan gitu aja ya Mas ya? Tidak ada Iya belum masih ada. antri Pak. Oke, antri. Oke, Karena ya. memang ya Oke, baik. untuk masa-masa seperti sekarang pasti banyak yang mengakses ya. Jadi Siap, siap. Ye. untuk proses rekonnya memang makan waktu juga itu. Sip. Makasih Mas David. Iya. Ya, dari Pengadilan Tinggi. Oke, selamat pagi Mas David. Iya. Mas, izin bertanya, ini kita kan mau rekon gaji 13 untuk hakim ad hoc. Nah, ternyata salah satu hakim ad hoc itu di bulan Juni ini kontraknya itu udah habis dan kita masih nunggu perpanjangan kontrak untuk 5 tahun ke depan. Nah, terus pas waktu kita mau rekon gaji 13 kan itu hidernya Juni kan, Mas? Nah, itu ada notifnya ditolak karena kadaluarsa, Mas, SK-nya. Itu gimana ya, Mas? Soalnya kan kalau untuk dasarnya kan dasarnya Mei. Bapaknya masih dapat tuh gaji 13 di bulan Mei. Tapi karena hidernya Juni dan tidak seperti gaji web, yang gaji kita kan nggak bisa milih dasar ya, Mas. Itu gimana ya, Mas?
Untuk yang digaji kita ikutin sesuai yang di ini saja ya aplikasi. Jadi headernya sekarang kan di 05 ya. Dibuat Oh, saja 05. dibuat 05 berarti nggak Ya. 06 ya? Hmm. Oke. Untuk yang gaji kita ya. Gaji kita berarti dibuat 05. Oke, Mas. Oh iya, satu lagi Mas, kita kan terkait sama uraian SPM tadi udah sempat ditanyain. Kemarin kan kita udah coba buat yang P3K, gaji 13-nya tapi pakai huruf semua. Itu udah sampai SPM, kira-kira itu aman nggak Mas? Atau Oh, Mas, salah? nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mas, pakai huruf semua. Yang penting jenisnya Oh ya, diperhatikan ya. oh Berarti iya siap. 26 berapa? 2 ya? Oh ya 262 kalau P3K. P3K. P3K kan? Ya. Terima kasih Mas. Kejari Sleman. Tuh. Pagi Mas David. Mas mau nanya Mas, ini saya kan ngajuin rekon eh, gaji 13 tuh udah dari kemarin pagi ya, tapi masih terus. Itu nggak apa-apa ya, Mas ya? Emang kayak gitu ya, prosesnya emang Iya. lama gitu. Oh, Terus saya yang juga ngantri. kedua, nih, untuk Tunkin 13 itu kan kalau kita di Satker Kejaksaan itu kalau saya kemarin lihat di Juknisnya pembayaran di bulan semua pembayaran di bulan Mei ya. Mei. Berarti itu Tunkin April ya. Iya. Kalau di saya Iya. berarti di Satker kami berarti Tunkin April. Betul ya Mas? April apa Ya. Mei? Ya, ini kan ada perbedaan di beberapa KL ya, terkait ya secara umum pokoknya yang dibayarkan di Mei itu. Nah, entah itu nanti dasarnya itu mungkin yang April atau yang apa gitu kan ada perbedaan ya untuk cut off perhitungan absennya gitu untuk masing-masing kementerian. Pokoknya yang Soalnya dibayarkan di di kita itu ada kenaikan pangkat itu loh. Jadi kalau Tunkin April sama Tunkin Mei kan beda. Jadi takutnya saya salah ya, gitu. pokoknya yang dibayarkan di Mei Di bulan gitu Mei. ya. Oh ya udah. Oke. Jadi kalau naik SK naik gradingnya itu baru mungkin di Mei ya berarti yang pas waktu dibayarkan di bulan Mei kan berarti masih nilai April. yang lama gitu ya. Ya. Terus untuk prosesnya setelah bulan Juni ya Mas berarti yang bisa Iya, kita. pokoknya setelah rekon gaji 13-nya itu selesai, itu nanti baru bisa dimulai untuk pembuatan data tukin 13. Gitu. Oh, Karena kalau itu sudah berhasil ya? iya, karena nanti kan pada waktu proses perhitungan itu nanti akan dilakukan perhitungan TER ya. Nah, itu nanti aplikasi gaji akan mengambil data penghasilan yang diterima pegawai tersebut ya. Yaitu kayak seperti yang gaji 13-nya itu juga sudah harus ada dulu. Kalau emang belum selesai ya pasti nggak bisa dibuat itu. Selesai itu selesai rekon apa sampai SPM? Selesai rekon. Selesai rekon. Rekon. Oke. Terus yang terakhir, untuk pensiun bulan Juni berarti dapat semuanya kan Mas? Gaji 13 sama Tunki 13 kan? Iya. Ya, oke. Nih. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Iya. David. Mas David. Monggo. Tadinya. Yun Sewu menambahkan yang ditanyakan Mas Janu iya. dari UGM. Untuk tunjangan dan Tunkin 13 khususnya untuk Serdos dan kehormatan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu untuk pajak kan ada perhitungan disubsidi. Nah, untuk tahun ini bagaimana, Nji? Sama. Yang kehormat Ya, tunjangan kehormatan itu. itu masuk ke tunjangan khusus ya Pak ya. Jadi itu tidak diberikan tukin 13 itu ya. Kalau tahun kemarin dapat itu, tahun-tahun sebelumnya dapat. Iya, tahun sebelumnya dapat tapi di tahun ini kan sesuai dengan juknis ya. Tidak berarti kehormatan. Nah, itu kayaknya mungkin harus ini ya, harus memilih salah satu ya. Jadi mau Iya, profesinya benar. itu atau kehormatannya. Betul. Praktiknya memang jika dosen itu sudah profesor, itu tidak milih salah satu, Iya. tidak dua-duanya. Iya. Nah, untuk perhitungan pajaknya itu bagaimana, Mas David? Pajak kan ditanggung pemerintah ya Pak? Iya, betul. Berarti sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Nji? Iya, Ditanggung sama-sama. pemerintah ya. Iya. Baik, siap. Iya, matur nuwun Mas David. Iya, monggo Pak Magid. Ya.
Monggo BPPKS. Ya, izin Mas David, mau tanya untuk Tukin 13. Hmm. Jadi di kami ada yang untuk Tukin 13 itu ada yang kemarin tuh ada potongan karena nilai SKP itu gimana Mas? Kalau kehadiran katanya nggak usah dipotong. Ada potongan karena ini ya, kinerjanya itu ya. Iya, karena kinerjanya. Oke, Gimana? ya, sesuai dengan apa yang dibayarkan kemarin itu. Jadi Oke, ada potongan itu. Ini hanya untuk potongan absensi aja yang dikecualikan gitu ya. yang dikecualikan. Iya. Ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Mas David. Itu dari Stagiov. Izin bertanya Mas David, Y. di tempat saya itu ada pegawai yang TB luar negeri. Dia itu tukinnya dibayarkan setengahnya setiap bulan. Nah, untuk yang tukin 13 ini dibayarkan setengah atau full ya? Kemarin yang dibayar di bulan Mei ini, Oh, kalau tempat saya itu bulan Mei berarti tukin bulan April. Jadi bulan iya, April dibayarkan Heeh. Mei. Itu Heeh. dibayarkan cuma setengah. Setengah kan? Ya, Ya, setengah. setengah, nggak full. Iya, enggak full. Oh ya. Hmm. Terus yang kedua, di dalam Excel-nya Tukin yang diupload di Gaji Web itu, bulan Mhm. awal sama akhirnya milihnya berapa, Mas? Berarti 0505 ya? 05, 05. Untuk Hmm. yang bulan yang Header. yang Headernya berarti 006 ya? headernya 06. Hmm. Oh ya, berarti awal sama akhirnya 05. Ya. Udah gitu aja, makasih Oke. ya Mas David. Oke. Selanjutnya dari Biro SDM, Izin bertanya, Mas David, ya. untuk gaji Mei kami kan ada gaji induk dan gaji susulan. Kemudian untuk gaji 13 ini bisa ngambilnya berarti bisa jadi satu atau harus bikin 2 SPM? Hmm. Oke. Eh, Dijadikan kan untuk pembayaran gaji susulannya sudah kan? Sudah, sudah. Sudah. Nah, coba dijadikan satu saja. Oh bisa, soalnya tadi kayaknya ngambilnya tetap ada gaji induk sendiri, gaji susulan sendiri gitu. Hmm, ini ya, pada waktu pembuatan data gajinya terpisah ya, Iya, jadinya. terpisah, terpisah, Mas. Oke, oke, ya. Ya udah, kayaknya memang masih ini ya. Untuk di aplikasi memang dia apa? Dia dikelompokkan untuk yang sudah dibayar lewat gaji induk sama gaji susulan. Jadi memang ya Oh, harus terpisah ini kayaknya. oh harus terpisah. Oh, Ah, baik. Oke, berarti oke. dibuat 2 SPM ya, Mas? Buat 2 SPM gitu ya. Siap, oke. Terima Oke. kasih, oke, Oke. siap. Selamat siang Mas David dari Ye, SPN. ya. Izin Mas David bertanya, ini kan ada anggota yang sudah meninggal, itu kan ada gaji terusan ke-13 itu ada enggak ya? Kan Mening meninggalnya terhitungnya bulan Masih ikut induk. apa? Mei masih ikut induk soalnya. Terusannya sampai kapan? Terusannya sampai 6 bulan ke depan karena Ini berarti masih dibayarkan terusannya? iya masih dibayarkan terusannya. Oh, masih berat. Dibuatkan saja itu. Itu SPM-nya sendiri atau Sendiri-sendiri aja. oh SPM-nya sendiri? Iya, Oh ya, baik. Terima kasih oke. Mas David. Gigi. Ya, berarti keterangannya nanti Nah, gaji 13 terusan gitu ya enggak sih, atau tetap ini gaji 13 gitu aja. nggak perlu ditambah pakai gaji Nah, terusan gitu kan? ini nanti untuk pembayarannya masih ke rekening Yang YBS bersangkutan, atau? Oh ya, yang bersangkutan. hmm, ya, Nggih, gitu aja Pak David ya, pertanyaannya. Terima oke, kasih. Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam. Oke, monggo selanjutnya. Mas, mau bertanya? Ya,
Untuk pajak tukin P3K itu ditanggung pemerintah atau dipotong seperti biasanya? Ditanggung pemerintah. Oh, ditanggung pemerintah. Berarti seperti pembayaran THR kemarin, kayak Iya, PPG itu juga ditanggung pemerintah utuh gitu nggih? iya, iya. Terus untuk yang naik gaji itu untuk TPG dan tukinnya utuh atau ada potongan, Mas? Hmm? Yang naik gaji itu kan cuti Maksudnya? besar kan golongannya. Ada pegawai yang naik gaji. Oh, naik haji, naik J, haji. naik haji, Oke, tindak haji. oke, oke. Nah, itu Tak kira naik dibayarkan gaji. utuh atau ada potongannya? Ya, Atau gimana utuh. nah, untuk yang Utuh. tukin atau TPG? Utuh. Utuh. Oh, oke, betul. Ya. Terus untuk yang pensiun Mei itu untuk tukin TPG masih dibayarkan satker nggih, Mas nggih? Yang Mei? pensiun per 1 Mei untuk tukin 13 atau TPG 13-nya masih ditanggung satker yang berkenangan ya? Mei masih ada pembayaran tukin untuk Mei-nya atau Masih ada tukin masih? April? Oh, ya udah. Ya, oke, monggo dibayarkan. Itu pakai LS Bendahara atau gimana pembayarannya? Kalau Karena kan uh, uh, sudah SKPP, proses SKPP. ya, Itu berarti LS Bendahara. iya, LS Bendahara. Oke. Tapi nanti itu buatnya kayaknya manual ya? Manual nggak ya? Masih bisa interkoneksi nggak? Oh ya, manual ya. Manual Ya, tanpa profesi nih ya. gaji. Ini profesi kan? Ya, tanpa Iya. data gaji. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Nih. Tapi disebutkan TMT pensiun. Oke. Untuk tadi Kemenak Kota, untuk yang Nggih, Mas. pensiun Nggih. kita tadi, nanti untuk ureanya disebutkan TMT pensiunnya ya? Oh, ditambahi TMT-nya itu Ya, nggih. ditambahin. nggih. Karena nanti kan pembayarannya kan ke LS Bendahara gitu ya. Oh, ureanya tambahi TMT nggih. Ya, TMT pensiun. Oke. Terima kasih, Mas. Ih, Mas David, maaf, apakah boleh nambah pertanyaan? oh iya. Ji. Mas David, terkait yang tadi disampaikan bahwa untuk tunjangan kehormatan profesor bisa dibayarkan gitu, Ji, Mas. Nah, itu terkait dengan yang tukin 13 yang pengalaman kami di sebelumnya di pembayaran tukin THR itu kan untuk komponen tukin 13 itu pengurangnya itu adalah tunjangan profesi dosen. Nah, ketika yang nanti yang dibayarkan adalah salah satu tadi antara tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor, misalkan yang dibayarkan tunjangan kehormatan profesor, artinya lebih besar ya 2 kali lipat. Nah, itu nanti akumulasi dari tukin itu ketika ditambahkan dengan tunjangan kehormatan profesor, itu nilainya akan melebihi kelas jabatan tukin dosen tersebut. Nah, itu kemarin menjadi apa ya, temuan dari pemeriksaan seperti itu. Jadi nilainya tukin THR itu melebihi kelas jabatan disebabkan oleh itu tadi jumlah antara serdos kehormatan profesor antara serdos dan kehormatan profesor dengan nilai tukin selisih tukin tadi karena selisih tukin itu pengurangnya di menurut aturan pengurangnya adalah tunjangan profesi bukan tunjangan kehormatan seperti itu Mas David. Itu yang kami masih bingung ketika tunjangan kehormatan juga dimintakan nanti akan menjadikan akumulasinya itu melebihi nilai kelas jabatannya karena tunjangan kehormatan profesor itu 2 kali tunjangan profesi sedangkan pengurangnya hanya 1 kali gitu Mas. Matur nuwun Mas David. Kan secara ketentuan juga ini ya bisa memilih yang paling besar itu ya. Mana yang ya kalau ya nilai kan? paling besar nanti akan melebihi nilai kelas jabatannya Mas yang Iya, tapi diterima. sesuai ketentuan kan seperti itu kan. Ya, itu jadi temuan ya Mas Nah, kemarin. tapi sudah dijelaskan maksudnya pasal yang tadi itu
Ya sudah ya, itu nah itu nanti di ini digabungkan gitu karena komponen tukin dosen itu ya termasuk yang serdos itu di dalamnya. Pengurangnya itu serdos, Mas. Jadi tidak boleh melebihi kelas jabatan itu kemarin seperti itu. Itu yang jadi. Tapi kalau itu yang dimintakan adalah profesinya, kemungkinan tidak melebihi. Tapi kalau kehormatan yang dimintakan ya gitu. Apakah? Makanya kami Ini tadi bertanya apakah kehormatan dimintakan apa enggak. ya sebenarnya kan ada fasilitas untuk memilih yang paling besar. Tapi Ya, ya karena ini ya, oke terkendala oleh tim pemeriksa. iya. Begitu. Mungkin ini juga deh, coba coba koordinasi dengan APIP, berarti izin ini, terkait dengan hal tersebut. Jadi agar nanti juga memberikan argumen kepada tim pemeriksa ya, terkait dengan hal tersebut karena secara ketentuan kan bisa itu ya, memilih yang paling menguntungkan ya, berarti yang paling besar itu. Meskipun nanti ujung-ujungnya itu di atasnya besaran kelas jabatan itu ya. Nah, ini apakah Jelas. dari APIP itu menyalahi atau tidak gitu ya? Kalau semisal memang dikatakan ya harus mengikuti yang pemeriksa, ya sampaikan saja. Ya, kalau dengan yang dimintakan hanya di satu akun yang 512 dianggap kita memintakan hanya satu tukin saja gitu termasuk di dalamnya ada serdos. Nggak apa-apa sih kalau sekali gitu kan pasti nggak melebihi Nggak melebihi ya. ini kelas jabatannya. Oh, cuma ya dianggapnya Ya, serdos sama kehormatan adalah tunjangan khusus sehingga tidak iya. diberikan gitu. Oke, ya karena itu memang jadi ini ya, apa temuan dari tim pemeriksa, terus kemudian nanti untuk apa hasil dari pemeriksaan ya untuk perhitungannya ya seperti itu ya. Dan ya, ya monggo saja kalau semisal mau mengikuti itu, karena memang Ya, ada siap. ini apa berdasarkan temuan dari pemeriksa juga ya, daripada nanti di selanjutnya mengalami ini ya hasil pemeriksaan yang sama gitu ya. Oke. Ya, matur nuwun Mas David. Lanjut Mas David. Oke, apa ya? Iya, Nyun Sewu, lanjut dari Pak Edi isi tadi. Kalau di UGM kan tidak ada tukin. Ya. Jadi aman ya ketika kami bayarkan milih salah satu, misalnya Monggo, monggo. profesornya. Aman. Nggih, siap. Milih Matur salah satu. nuwun. Nggih, Aman nggih. Pak Edi kan kula Pak Edi. Nggih, Pak. Matur nuwun. Ini kula. Matur nuwun, Pak. Nanti menyusul sama kayak Siap. Nggih, nggih. Monggo selanjutnya. Pagi Mas David dari Kanwil Hukum. Iya. Di Satker kami ada pegawai pindahan dari Dinkes Fakfak. Kami terima SKPP-nya itu di bulan Mei. Nanti pegawai itu gajian di Satker kami mulai Juni, sedangkan gaji 13-nya ini kan dasarnya gaji Mei. Kan kalau pegawai Pemda itu tidak ada ya. Jadi kita harus rekam ulang dari awal SK dari CPNS sampai Iya. sekarang ya. Itu untuk pengajuan gaji 13-nya gimana ya, Mas? Gaji Mei dibayar di mana? Di Fakfak. Nah, ya. Ya udah. Berarti gaji 13-nya kita mintakan untuk dibayarkan di Fakfak. Atau Ya, nanti mereka yang membayarkan. karena SKPP udah terbit kemarin awal Mei. Ya. Koordinasi sama apa? Dinkes Dinkes Fakfak Dinkes ya? Fakfak nggih. Ya. Jadi Ya. yang membayarkan nanti mereka. Mereka ya, karena kita tidak ada histori gajinya ya, soalnya Betul. kan Terus pegawai Pemda. kemudian dasarnya kan beda ya. Kita kan APBN, mereka APBD. Nah, Nggih. itu nanti ya menunggu juknis terkait dengan pembayaran gaji 13 yang bersumber dari APBD juga. Oh, berarti tetap nanti saya koordinasi dengan yang Dinkes Fakfak untuk gaji 13-nya biar dibayarkan di sana, kita membayarkan gaji mulai Juni aja gitu. Iya. Matur nuwun. Izin Mas David. Oh ya. Ya, Monggo, Mas David boleh. tadi terkait yang tentang Wamen itu ya. Fakultas Hukum kan ada satu Wamen ya itu ya. Iya. Itu kan dibayarkan tadi disebutkan 80%. Nah, itu Dari gimana menteri. kalau iya, itu gimana kalau untuk perlakuan yang Wamen yang di Fakultas Hukum itu
mengingat gaji induknya beliau mengikuti di Fakultas Hukum dan tunjangan-tunjangan itu yang dibayarkan dari wamennya, dari Fakultas Hukum tidak membayarkan. Lah itu Oh, 80% apa pripun Mas David? yang apanya ini Bu? Gajinya? Iya, gaji 13-nya. Apa tetap full? Tapi gaji pokoknya, gaji selama ini beliau ikut di Fakultas Hukum. Cuman kalau tunjangan-tunjangannya beliaunya ikut di nganu kementerian. Ya, sebentar ya Bu ya. Nggih. Bung Marin, Nggih. ini kan diperbantukan ya? Iya, Berarti ya? heeh. Yang Heeh. diperbantukan itu ya? Heeh. Gaji 13-nya ngikut sesuai yang di sini saja. Oh, nggih, berarti full ya, enggak Ya, 80% toh. Oh, nggih. ya. Oke, Hmm. gitu aja Mas David, matur nuwun. Oke, Nggih. Oke, berikutnya ada lagi? Mas David, izin. Tadi Ya. sudah coba buat rekon rekon Tunkin 13. Tapi masih Hmm. ada tolakan, Mas. Kan untuk rekon gajinya udah selesai nih dari Hmm. kemarin. Terus ini tadi nyoba lagi untuk rekon 13, Tunkin 13. Ini ada tolakannya Tunkin 13 tahun 2026 belum dapat dibayarkan. Jika ini adalah kekurangan Tunkin 13 tahun sebelumnya, gunakan jenis Tunkin kekurangan. Gitu Hmm. keterangannya. Keterangannya seperti itu ya? Oh, Hmm. Keterangannya pada waktu eh ini pembuatan rekon Tunkin 13, ah, Mas. oke. Untuk header diisi berapa? 05. 06. Coba headernya coba dibuat headernya 05, periodenya 06. Oh, Terus bulan coba awal, dulu. bulan akhir berarti 05 ya. 05 headernya 05 ya. Headernya 05, periodenya 06. Coba. Periodenya Ya, di 06, header. headernya Hmm. 05. Oke, dicoba Mas. Makasih. Dicoba dulu nggih. Coba. Iya, Mas, siap. Oke. Selanjutnya ada lagi yang reset. Izin tanya Mas David, Ya, Mbak Emi. ini saya dari Balai Bahasa Mas, Oh, bukan bahasa. ya Monggo. dari Balai Bahasa. Itu kemarin itu kan ada pergantian kepala, Ya. terus SKPP-nya itu datang setelah kami sudah ngajuin SPM yang gaji Juni, kan Mm-mm. gaji Mei dia di tempat asal. Ya. Terus untuk gaji kan biasanya kita gaji susulan ya yang untuk Juni. Iya. Terus hampir sama ya kayak tadi kayak ibunya Ya. yang dari untuk gaji ke-13-nya Dibuat terpisah saja nanti. nanti susulan gitu. Apa Ya, gimana? bukan susulan juga sih. Dibuat terpisah saja. Terpisah. Untuk ini gaji Juni udah diajukan ya berarti kan? Juni belum karena kan Oh. kita ya SKPP-nya kan baru kemarin toh Mas datang. Kita Oh udah ya. ngajuin yang untuk Juni. Oh, Kan Juninya berarti belum. Juninya rencananya mau induk atau nanti susulan? susulan. Yang Susulan. gaji susulan, ya gaji Juni itu nanti susulan. Terus Oke. untuk 13-nya gimana? Berarti nanti baru diajukan setelah itu ya?
Iya, iya. Oh Kan iya, belum daftaran juga dia. iya, Iya, oke. Oke. iya, Tapi gitu. nanti nggak ada kata-kata susulan sih, gaji Oh 13 iya, susulan nggak ada. nggak ada ya? Oh Iya, iya. tetap ya uraiannya seperti itu, pembayaran gaji ke-13 gitu. Oh gitu. Oke. Hmm. Terus satu lagi Mas, yang untuk P3K itu tetap sama juga ya, pakai periodenya bulan 6 ya? Iya. Oh, gitu. Oh ya, ini saya sudah coba rekon tapi masih proses yang gaji pegawai. Oh iya, Masih nunggu. iya. Mohon ditunggu ya. Iya, iya. Makasih Mas David. Terima Iya. kasih. Lagi Iya. Mas David, Bung Mas Maria. David. Ya, Mas David, itu kemarin kan aku udah mengajukan ya, karena statusnya masih proses itu. Tetapi kemarin itu aku tidak melewati dengan yang diinstal itu. Itu apakah berlaku, apakah harus diulang lagi? Tapi pilihannya udah bulan 5, Muncul. terus nganunya bulan 6 gitu. Terus jenisnya sudah gaji 13. Iya, udah gaji 13. Itu perlu Oh, diubah oke. dihapus apa enggak? Perlu. Nanti ini saja Bu, dicek pada waktu sudah selesai, terus Heeh, coba buat SPP-nya. iya. Kalau semisal SPP-nya nggak masalah sih, nggak apa-apa lanjut aja. Oh, nggih lanjut. Oke, nggih. Oke, Nggih, matur nuwun Mas David. nggih, nggih. Monggo, Bu. Mas David, Ya, monggo. Mas David, Baik. tanya Mas, untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dosen atau kehormatan profesor, itu dasarnya nanti pakai gaji Mei atau apa yang diterimakan di bulan Mei, Mei itu berarti kan tunjangan Serdos bulan April. apa yang Dasarnya gaji diterima Mei di atau bulan Mei? apa yang diterima di bulan Mei? Ya, Berarti dasarnya dari Serdos April ya Mas ya? ya teknisnya monggo lah. Oh Gimana? iya. Ah, Oke, oke. terus nganu Mas, ada dosen yang diberikan tugas itu sebagai atas pendidikan di Singapura. Itu Mhm. untuk tunjangannya nanti sudah dibayarkan di sana ya Mas ya? Iya, harusnya kan Ini kan, seperti itu ya. ini Heeh. belum Kan, belum pelantikan sih. heeh. Tapi maksudnya dari UNJ juga sudah tidak membayarkan kan? Kita Atau? masih nunggu berita acara pelantikan Mas. Oh, Oh, oke. SK-nya dari kementerian sudah ada, tapi Ditunggu dulu saja. oh ya. Ah, Jadi di SK itu belum ada TMT-nya mm-mm. mulai bertugas gitu. Mm. Jadi dasarnya masih pakai nanti pakai berita pelantikan itu. Iya, Gitu. Kalau itu nanti sudah keluar, berarti yang dibayarkan di kita itu hanya gaji pokok gitu. iya. Mm. Gitu, jangannya dia udah di sana termasuk yang lain-lain ya, Mas. Terakhir Mei sempat dibayarkan itu. Mei masih dibayarkan, Mas. Mei Oh, masih dibayarkan. oke. Nggih. Mbak Emi, ini karena Mei Nggih, masih dibayarkan di UNY kan? nggih. Iya, masih Ah, dibayarkan. monggo diajukan saja. Oh, nggih. Mm-mm. Oke, Mm. berarti Ya, nggak perlu saya drop saya ya kira, namanya beliau. saya kira ini maksudnya dari berapa bulan sebelumnya gitu kan? Oh, belum. Nggih, Oh, oke. nggih. Oh ya. Oke, Mas. Makasih ya, Mas. Oke. Silakan. Mungkin ada yang resen. Oke. Statusnya tadi persetujuan resto ya. Ya, terus kalau udah setuju, status terakhir persetujuan resto. Oke, untuk rekon gaji itu kan kalau semisal sudah dikirim dari PPSPM ya, itu kan awal upload terus nanti katakan kalau itu nanti akan ada validasi ya secara sistem ya. Nah, kalau semisal sudah melewati validasi atau tidak terkena validasi sistem itu nanti akan berubah menjadi persetujuan restore. Terus nanti tinggal menunggu proses rekon. Terakhir nanti selesai ya. Kalau udah selesai berarti
rekonnya sudah berhasil, nanti tinggal dilakukan impor data impor GPP terpusat ya di aplikasi Sakti dan selanjutnya bisa dilakukan perekaman SPP. SPM-nya mulai tanggal 22 ya, jangan lupa ini. 22 itu nanti sampai dengan akhir Mei itu nanti akan terbit SP2D di tanggal 2 Juni. Oke. Ada di mana? Oke, Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mengisi survei ya, ngopi santai sesuai dengan tadi kan Bapak Ibu sebelum mendapatkan link Zoom ini membuka link MSKI itu ya. Jangan lupa untuk melakukan pengisian survei gitu ya, Bapak Ibu. Ini tadi untuk terkait dengan Tukin 13 tadi sudah ada yang mencoba ya. Jadi untuk leadernya pilih 05, periodenya 06 ya. Terus untuk bulan awal, bulan akhir 0505. Masih belum bisa Mas David. Hah? Masih belum bisa? Oh. Atau masih belum ketarik ya datanya? Gajinya, rekon gajinya statusnya apa? Sudah selesai. Sudah dari Selesai? kemarin siang. Selesai dari kemarin? Iya. Hmm, Sore itu tak cek sudah selesai. dicek sudah selesai nih? Iya. Atau yang lain mungkin ada yang mengalami kendala yang sama atau belum Sama Mas membuat David. sama ya? Iya, kami juga periode Juni untuk Hah? header 05, awal 05, akhir 05 juga nggak bisa. Oke, yes. Ya. Untuk terkait dengan yang Tukin 13, nanti akan kami sampaikan lewat WA Forkom ya, terkait dengan bulan awal, bulan akhirnya. Ini soalnya ada kendala ya tadi, berarti untuk apa header yang bulan ini ya, 05, periode 06, terus kemudian bulan awal, bulan akhir 0505 itu tertolak ya masih ya? Oke. Ini yang token header 05, bulan gaji Excel 06, bulan awal dan akhir. Oke, untuk yang token nanti akan kami sampaikan lewat Forkom ya, terkait dengan setting-settingnya di ini ya, di data pembayaran tokennya. Nanti akan kami sampaikan gitu. Monggo kalau ada pertanyaan lain atau mungkin Bapak Ibu sudah jelas ya. Semoga Bapak Ibu kalau untuk yang mungkin masih dalam proses rekon gaji ya memang sedang ada sedikit keterlambatan ya, ya karena memang semua sedang mengakses aplikasi gaji ya. Terus kemudian proses juga untuk rekon yaitu memang memakan bandwidth untuk
aplikasi gaji tersebut. Jadi memang aplikasi gaji jadi kesannya agak ini ya lambat ya, karena memang sedang proses itu ya. Mohon ditunggu karena memang untuk pengajuan SPM masih tanggal 22 juga ya. Yang penting Bapak Ibu kalau semisal ada yang belum membuat data gajinya silakan untuk memulai membuat data gaji 13. Yang sudah mengajukan mohon dipantau juga. Pastikan untuk statusnya itu sudah selesai. Lalu PR-nya berarti tadi tinggal ini ya, untuk token 13 ya. Token 13 tadi ada beberapa satker yang sudah mencoba membuat, itu masih ada keterangan tolakan ya pada waktu pembuatan header gitu ya. Oke, nanti akan kami sampaikan lewat Forkom terkait dengan hal tersebut ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan gaji 13 ini dimaksimalkan ya Bapak Ibu dalam artian monggo segera memproses agar nanti itu di tanggal 2 Juni itu sudah jadi SP2D semua gitu ya. Jadi katakan kalau misal tidak ada halangan atau mungkin hal yang khusus begitu bisa segera membuat dan mengajukan SPM gaji 13 ya supaya cepat cair juga. Kecuali kalau mungkin tadi ya ada yang baru ini menerima pegawai pindah gitu ya. Nah itu silakan untuk diajukan di ini ya di periode selanjutnya gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan sudah menyimak ngopi. Dan Mas David, mohon maaf sebelum ditutup, saya masih mengganjal terkait tadi yang dipertanyakan Mas Edi, meskipun beda ruang ini dengan Mas Edi. Itu kami untuk memprosesnya harus menunggu rekomendasi dari APIP begitu ya, yang terkait temuan guru besar tadi yang tunjangan kinerjanya selisihnya. Oke. Sebenarnya kan kalau untuk paling amannya berarti kan ini mengikuti yang rekomendasi BPK itu ya. Nah nanti katakan kalau misal dari APIP ternyata ini bisa diajukan itu kan berarti kan tinggal minta tangannya saja ya. Menyusulkan kekurangannya begitu. Iya. Artinya untuk saat ini prosesnya yang sesuai dengan tunjangan fungsionalnya dosen aja ya. Iya. Oke, jadi kan tadi di chat kami juga menanyakan apakah tunjangan kehormatan itu termasuk dalam klasifikasi istilah tunjangan khusus bagi guru dan dosen. Sehingga kalau itu menjadi masuk klasifikasi khusus, artinya memang tidak di edaran yang disampaikan di S ini kan tidak diberikan gitu. Iya. Jadi, itu aja Mas David yang supaya kami tidak mengganjal dalam prosesnya. Ya. Terima kasih. Oh ini ada yang di chat ini P3K paruh waktu berak gaji 13 tidak berak ya. Jadi P3K yang utuh saja. Sesuai yang tadi disebutkan di Juknis ya. Itu tidak ada kata-kata pemberian gaji 13 untuk P3K paruh waktu itu enggak ada. Jadi hanya P3K yang utuh saja. Oke. Sedang ya Bapak Ibu silakan untuk memulai pembuatan data gajinya, terus kemudian nanti jangan lupa untuk pembuatan SPM-nya, terus kemudian dipantau juga ya atas SPM yang diajukan, supaya nanti katakan kalau semisal mungkin ada tolakan bisa segera langsung diperbaiki. Dan semoga untuk proses pembayaran gaji 13 ini lancar ya Bapak Ibu dan bisa segera cair ya, nanti tanggal 2 Juni begitu ya. Dan nanti katakan kalau misal Bapak Ibu mengalami kendala silakan untuk konsultasi ke KPPN dan mungkin kalau misal terkait dengan teknik aplikasi itu mungkin juga harus membutuhkan ini ya konsultasi secara offline ya silakan monggo datang ke KPPN gitu ya. Dan jangan lupa tadi ya, untuk yang di awal survei terkait dengan ngopi santai ini jangan lupa untuk dilakukan pengisian ya Bapak Ibu.
Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oh ya, nanti untuk yang Tukin 13 kami sampaikan lewat Forkom ya. Jadi mohon dipantau di Forkom. Demikian ya, Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Semoga selalu diberikan kelancaran kesehatan. Dan demikian ngopi santai kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David, Bapak Ibu, PPN.